bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar penampakan karakteristik yang menyatu. Sedangkan menurut Rustiadi, bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Jadi, wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perwilayaan atau penyusunan wilayah adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan secara fungsional antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Tujuan pembangunan terkait dengan 5 kata kunci, yaitu A. Pertumbuhan, B. Penguatan keterkaitan, C. Keberimbangan, D. Kemandirian, dan E. Keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada klasifikasi wilayah. Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang serupa dengan konsep wilayah seperti divisi, distrik, zone, rium, bentang lahan, dan lain-lainnya. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai persamaan-samaan tertentu yang dapat dibedakan dari wilayah sekitarnya. Menurut Geographical Association tahun 1937 mengklasifikasikan wilayah sebagai berikut. A. Generic region, yaitu penggolongan wilayah menurut sejenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Yang B. Spesifik region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus yang terutama ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. C. Uniform region, suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. D. Nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan lainnya. Di sini ada pun bentuk-bentuk persekutuan regional. Atas dasar kajian tentang wilayah, maka muncul bentuk-bentuk persekutuan atau perhimpunan regional antara lain: A. Persekutuan negara-negara berdasarkan HAM politik yang dianut seperti blok barat, blok timur, dan non-blok. Yang B. Persekutuan di negara-negara di bidang ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, Marshall Plan, Colombo Plan, OPSC. Dan yang C. Persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya seperti Organisasi Konferensi Islam yang disingkat OKI, Kelompok Utara Selatan, Organization of American States yang disingkat dengan OEES, dan lain-lainnya. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang pertama, teori pembangunan wilayah. Beberapa teori tersebut adalah: yang pertama, kontrol teoris, teori ketergantungan, teori perkembangan wilayah dari Rostow, dan teori 3 gelombang dari Toffler. Yang pertama, kontrol teoris. Kontrol teoris itu dibagi menjadi dua, yaitu teori determinants lingkungan alam dan determinants lingkungan kebudayaan. Yang pertama, teori determinants lingkungan alam atau physical environment determinant. Teori ini berpandangan bahwa pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah atau negara. Yang kedua itu determinants lingkungan kebudayaan atau cultural determinants, yang beranggapan bahwa perbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah.
Dan yang B itu ada teori ketergantungan atau dependensi teori. Pada prinsipnya, teori ini beranggapan bahwa keterbelakangan atau underdevelopment yang dialami negara-negara berkembang bermula pada saat masyarakat negara tersebut tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Salah satu kelemahan dari teori ini adalah bahwa satu-satunya penyebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan adalah karena adanya kolonialisme dan integrasi dari negara-negara berkembang ke dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia. Yang C itu ada teori Rostow. W.W. Rostow mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam Economic Journal yang kemudian dibukukan dengan judul The State of Economic Growth pada tahun 1971. Diungkapkan bahwa setiap negara di dalam perkembangannya akan melalui tahapan-tahapan yang sama, yakni melalui 5 fase berturut-turut. Yang pertama, masyarakat tradisional atau the traditional community. Pada fase ini, fungsi produksi terbatas, di mana cara produksi yang digunakan masih relatif primitif dan cara hidup masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional dan bersifat turun-temurun. Yang kedua itu prasyarat untuk lepas landas atau the precondition for take off. Pada fase ini, masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk berkembang. Yang ketiga itu ada lepas landas atau the take off. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. Dan yang keempat itu ada gerakan ke arah kedewasaan atau the drive to maturity. Pada masa ini, masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar fokus-fokus produksi dan kekayaan alamnya. Dan yang terakhir yang kelima itu ada masa konsumsi tinggi atau the age of high mass consumption. Pada fase ini, orientasi tidak lagi pada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Yang D ada teori 3 gelombang dari Toffler. Toffler dalam bukunya The Third Wave pada tahun 1980 mengklasifikasikan masyarakat suatu wilayah atau negara ke dalam 3 gelombang, yaitu pertama, gelombang pertama atau peradaban pertanian. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya masyarakat memakai baterai alamiah atau living battery. Keluarga mencakup keluarga besar yang berarti sanak saudara jauh pun dianggap anggota keluarga. Yang kedua itu gelombang kedua atau peradaban industri. Dalam masa ini masyarakat sudah mulai menggunakan energi dari minyak dan gas yang tidak dapat diperbarui. Keluarga hanya mencakup keluarga inti. Yang ketiga itu gelombang ketiga atau peradaban informasi. Pada masa ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan energi yang dapat diperbarui atau renewable. Dalam produksi masyarakat sudah mulai beralih dari cara-cara berproduksi memakai tangan mesin atau manufaktur ke suatu proses produksi yang menggunakan proses biologi atau biofaktur. Teori interaksi wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik, model gravitasi, dan teori titik henti. Yang pertama adalah teori grafik. Salah satu komponen penting interaksi antar wilayah adalah infrastruktur berupa jaringan jalan. Makin banyak jaringan jalan yang menghubungkan antar kota, maka alternatif distribusi penduduk, barang, dan jasa semakin lancar. Hal ini tentunya terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa. Karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah.
Yang kedua, ada teori gravitasi. Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan dalam disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antar keduanya, yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Rayleigh pada tahun 1929. Rayleigh berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kedua wilayah tersebut. Adapun persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan mata pencarian, mobilitas, dan kondisi sosial budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif memiliki kesamaan. Yang kedua, kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan kondisi topografinya. Yang ketiga, keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah yang dibandingkan relatif sama. 3. Teori titik henti atau breaking point theory. Teori titik henti atau breaking point theory merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda, jumlah dan komposisi penduduknya. Menurut teori ini, jarak titik henti atau titik pisah dari lokasi pusat perdagangan atau pelayanan sosial lainnya yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti kantor polisi, pom bensin, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya karena adanya pusat pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik, di mana faktor fisik ini sangat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Faktor fisik meliputi topografi, iklim, ekonomi tanah, keadaan air, dan sebagainya. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Yang kedua, ada faktor pengambil kebijakan, di mana faktor pengambil kebijakan ini tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor yang sangat mendukung. Perencanaan pembangunan terhadap perkembangan wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Yang ketiga, ada faktor ekonomi, di mana faktor ini setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Misalnya, suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan. Yang keempat, ada faktor sosial, di mana faktor sosial ini suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Yang kelima, faktor sarana, di mana faktor sarana pendukung ketersediaan sarana, pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya. Berperan dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan wilayah menuntut adanya peningkatan sarana pendukung. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah. Yang kedua, memantau perkembangan wilayah. Yang ketiga, pemerataan pembangunan wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil menyebabkan pembangunan tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa saja. Untuk pembangunan, dibentuklah perwilayahan yang terdiri atas beberapa provinsi. Provinsi-provinsi tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, dan dapat mendukung kegiatan di provinsi lainnya. Misalnya, di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah sebagai berikut. Yang pertama,
Pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Yang kedua, perkembangan ekonomi, di mana perkembangan ekonomi pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Yang ketiga, perubahan sosial. Budaya wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya.